eh, liang gua ini dulu dijadikan tempat sekolah orang di sini. Tempat sekolah maksudnya gimana itu? Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Arlan Nala YouTube channel. Kembali lagi saya hadirkan sebuah informasi yang menarik di hadapan Anda. Namun sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa buat yang baru saja datang untuk klik tombol subscribe. Dan buat yang telah lama bergabung, jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu di video yang saya bagikan ini. Share pula video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan selamat menonton. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya mempersembahkan sebuah informasi menarik kepada Anda tentang salah satu tempat wisata di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu lokasi wisata Liang Buah yang menjadi tempat penemuan manusia prasejarah, yaitu Homo floresiensis. Nah teman-teman, mungkin sudah ada yang tahu nih, atau mungkin pernah dengar cerita orang tentang tempat wisata yang satu ini, atau mungkin penasaran dan belum pernah didengar. Simak ya informasinya berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya. Kita sama-sama bantu kembangkan channel ini. Teman-teman, lokasi wisata situs Liang Buah terletak di Dusun Golomanuk, Desa Liang Buah, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Tempat wisata ini berada sekitar 15 km sebelah utara Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai di Flores Barat. Nah, agar teman-teman tidak penasaran lagi, berikut saya ulas tentang sejarah Liang Buah yang dirangkum dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara saya dengan Bapak Benyamin yang merupakan penjaga lokasi wisata ini. Jadi teman-teman, penemuan fosil Homo floresiensis di Liang Buah dipublikasikan pada tahun 2004. Publikasi tersebut segera jadi buah bibir di komunitas ilmuwan dunia dan bahkan memicu perdebatan karena hasil riset gabungan sejumlah peneliti Indonesia dan Australia itu memberi kisah baru tentang perjalanan evolusi manusia pada kurun waktu 18.000 hingga 30.000 tahun silam. Temuan fosil Homo floresiensis juga dianggap memberi titik terang dalam kajian tentang asal-usul manusia. Teman-teman, Homo floresiensis diyakini sebagian peneliti bisa menunjukkan jejak sejarah asal-usul kehidupan manusia modern di Indonesia. Namun, ternyata asumsi tersebut belum mendapat jawaban pasti, mengingat Homo floresiensis berukuran lebih kecil dari manusia modern, yakni dengan tinggi hanya sekitar 1 meter. Karena memiliki tubuh pendek, Homo floresiensis mendapat julukan populer, yaitu Hobbit dari Liang Buah. Bahkan hingga saat ini masih ada perdebatan di kalangan ahli mengenai kapan sebenarnya Homo floresiensis berkembang. Jadi teman-teman, ternyata sebagian ilmuwan meyakini Homo floresiensis adalah wujud evolusi dari Pithecanthropus erectus. Namun, sebagian ahli lainnya menduga keduanya hidup berdampingan pada periode yang sama. Selain itu, ada opini yang menjelaskan bahwa Homo floresiensis hidup satu zaman dengan Homo sapiens, makhluk purba yang diyakini menjadi cikal bakal manusia modern saat ini. Jadi teman-teman, kira-kira gimana fakta yang sebenarnya? Belum tahu ya? Tapi kita tunggu saja kabar selanjutnya dari para arkeolog atau para peneliti yang lainnya. Sebab
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penelitian yang dilakukan di sana masih terus berlanjut, teman-teman. Meskipun saat ini terhenti oleh karena adanya COVID-19. Ada juga mungkin yang penasaran dengan nama liang buah. Jadi berikut ini saya ulas mengenai nama liang buah, teman-teman. Nama liang buah yang disematkan pada situs di ketinggian 500-an meter di atas permukaan laut tersebut berasal dari bahasa Manggarai Flores. Kata liang berarti gua, sementara buah bermakna dingin atau es. Jadi liang buah artinya gua yang dingin. Sementara kalau dari segi morfologi, teman-teman, liang buah memang memiliki banyak ciri yang membuat tempat tersebut layak menjadi hunian manusia purba pada masa prasejarah. Ciri-ciri itu terlihat dari ukuran gua liang buah yang dalam, lebar, sekaligus memiliki atap tinggi. Lantai gua liang buah juga luas dan relatif datar, sehingga memungkinkan untuk menjadi hunian dalam rentang waktu yang lama. Tambah lagi, mulut gua liang buah menghadap ke timur, sehingga memungkinkan tempat tersebut rutin mendapat sinar matahari dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Kedua kondisi itu melengkapi kelayakan gua liang buah menjadi tempat tinggal Homo floresiensis. Manusia purba penghuni gua liang buah bahkan mungkin tidak perlu jauh mencari air, sebab lokasi liang buah tak jauh dari aliran sungai. Terdapat dua aliran sungai yang berdekatan dengan gua itu, yakni Sungai Wairacang dan Sungai Waimulu. Lalu teman-teman tahu nggak siapa penemu Homo floresiensis? Nah, ini nih informasinya. Homo floresiensis ditemukan pertama kali pada 2003 berkat penggalian di Gua Liang Buah yang dilakukan oleh R.P. Sujono dan Mike J. Murwood. Saat itu Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Mike dari University of New England, Australia. Teman-teman, Gua Liang Buah kini dianggap menjadi situs prasejarah. Di tempat tersebut, fosil Homo floresiensis yang ditemukan dalam bentuk 6 individu manusia. Selain itu, di sana juga terdapat tulang bekas makhluk komodo dan gajah purba. Sementara, ciri-ciri Homo floresiensis adalah sebagai berikut. Banyak temuan yang penting bagi ilmu pengetahuan dan penyelidikan masa prasejarah dari hasil riset atau penelitian di liang buah. Namun yang paling menarik memang fosil Homo floresiensis, temuan pada tahun 2003. Fosil kerangka manusia purba berjuluk Hobbit ini ditemukan pada lapisan Pleistosen akhir, tepatnya di kedalaman 5,9 meter. Para peneliti situs liang buah menemukan setidaknya kerangka 9 individu Homo floresiensis di lapisan tersebut. Akan tetapi, dari 9 kerangka individu Homo floresiensis tersebut, hanya satu yang ditemukan dalam kondisi yang nyaris utuh. Dari segi fisik, kerangka yang nyaris utuh tersebut diperkirakan milik manusia Homo floresiensis yang berjenis kelamin perempuan dan sempat hidup hingga berusia 25 hingga 30 tahun. Ciri fisik lainnya adalah memiliki tinggi badan hanya 106 cm. Tulang kaki dan tangan sangat kekar. Bagian tengkorak berciri arkaik seperti tulang kening menonjol, serta dahi miring ke belakang. Volume otak Homo floresiensis berdasarkan temuan kerangka di liang buah itu ditaksir sekitar 380 cm3, diukur dengan start sheet, dan 417 cm3 diukur dengan digital CT scan. Teman-teman,
Homo floresiensis diketahui pula memiliki bagian wajah yang menjorok ke depan atau prognat, dengan rahang yang kekar serta tidak mempunyai dagu. Semasa kehidupannya, Homo floresiensis hidup dengan berburu, beternak, dan bercocok tanam. Ketika berburu, mereka menggunakan batu, tulang, dan kayu yang telah dilancipkan. Mereka bisa mengasah batu, membuat gerabah, dan tidak nomadem. Mereka sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka bahkan telah menggunakan pakaian yang dibuat dengan menggunakan kulit hewan, dan sudah mengenal kepercayaan dan sistem penguburan mayat. Berikutnya teman-teman mengenai usia dari Homo floresiensis. Diketahui hasil analisis dengan 7 teknik berbeda menyimpulkan kerangka manusia purba di situs Liang Bua berusia sekitar 13.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Namun, kesimpulan itu lantas dievaluasi oleh hasil riset Puslit Arkenath bersama dengan Universitas Wollongong dan Smithsonian Institute yang bekerja pada 2007 sampai 2014. Analisis ulang terhadap usia tulang Homo floresiensis dan sedimen yang mengandung fosil di situs Liang Bua memuat 2 kesimpulan. Pertama, berdasarkan analisis sedimen, situs Liang Bua diketahui berusia 60.000 hingga 100 tahun yang lalu. Adapun alat batu yang dipakai Homo floresiensis diperkirakan berusia 50.000 sampai 190.000 tahun yang lalu. Kemudian, didapati pula temuan yang menunjukkan bahwa ada sejumlah hewan yang turut punah beserta Homo floresiensis, yakni gajah kecil, burung marabou raksasa, burung nazar, dan komodo. Nah, itu dia tadi teman-teman informasi yang saya berikan kepada kamu yang dihimpun dari berbagai sumber. Berikut ini merupakan wawancara singkat saya dengan Bapak Benyamin yang merupakan penjaga lokasi wisata Gua Liang Bua. Nama saya Benyamin Ampur. Benyamin Ampur ya. Iya, iya. Bapak yang dalam kesehariannya yang jaga ini. Iya, iya. Karcis masuknya kalau untuk ke anak sekolah atau mahasiswa itu Rp2.000 per orang. Murah sekali Bapak ya. Iya, itu karena ada perdanya. Oh, ada perdanya memang Iya. Rp2.000 saja. Iya. Kalau tamu lokal 5.000. Tamu lokal 5.000. Kalau mancanegaranya 20.000. Apa ini Liang Bua? Sejarah awalnya sehingga ada Homo floresiensis ini. Oh iya, terima kasih. Jadi ya Liang Bua, dari Liang artinya gua, Bua artinya es atau dingin. Oh. Dari Liang Bua artinya gua yang dingin. Gua yang dingin. Jadi Liang Bua ini terletak di Dusun Golomanu, Desa Liang Bua. Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Rahong Utara. Jadi Liang Bua ini dulu dijadikan tempat sekolah orang di sini. tempat sekolah maksudnya gimana itu Bapak? Jadi gedung sekolah, orang tua dulu sekolah di sini selama 3 tahun. Selama Tahun 3 1946 sampai 1949. Heeh. Jadi pada tahun 1965 ada seorang pastor dari Belanda datang di sini. Iya. Namanya Theodor Verhoeven. Memang dia bukan arkeolog, Heeh. dia itu seorang misionaris. Heeh. Dia datang waktu itu dilakukan penggalian, yang dia temukan waktu itu seperti beliung, kendi. Itu tempat simpan air. Itu milik manusia modern. Tahu dia, tapi bukan arkeolog. Bukan arkeolog, dia seorang misionaris. Iya. Dia dulu waktu itu mengajar di seminari Mataloko. Oke. Ya. Terus kemungkinan dia informasi dulu ke Jakarta. Dia informasi ke Jakarta. Tapi datanglah arkeolog dari Jakarta per tahun 1978-79. Oke. Iya, mereka lakukan penggalian dulu di Liang Bua ini. Di Liang Bua. Tetapi setelah itu mereka kerjasama dengan arkeolog dari Australia, dari Universitas Wollongong dengan New England pada tahun 2001. Ya sampai sekarang mereka lakukan penelitian. Sampai sekarang. Iya. Sudah kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Iya, sudah kerjasama dengan pemerintah Indonesia, arkeolog dan Jakarta. Oke. Terus dari tahun ke tahun mereka lakukan penelitian. Ya. Tetapi mereka temukan ini tulang manusia purba ini atau Homo floresiensis yang mereka beri nama Flo. Pada tahun 2003 mereka temukan itu. Itu setelah berapa tahun proses penggalian itu Bapak? Sejak 1978 itu. Sudah lama. Tetapi mereka kerjasama dengan arkeolog dari Australia itu
2001. 2001. Tahun 2001. Baru ditemukan fosil manusia purba. Ya, pada tahun 2003. Mereka ketemu itu fosil di kedalaman 6 meter. Di dalam gua tadi ya? Iya, di dalam gua. Orang di sini baru diketahui bahwa gua ini dulu dihuni oleh manusia purba setelah hasil penelitian arkeolog. Menurut arkeolog bahwa mereka tinggal di sini 60.000 sampai dengan 100.000 tahun yang lalu. Lama sekali. Iya. 60.000 sampai 100.000 tahun. 100.000 tahun lalu mereka tinggal di dalam liang gua ini. Oke. Ini Bapak, saya lihat kan ada gambar gajah, kemudian. Oh ini, iya. Kalau gambar-gambar ini fosil-fosil yang mereka temukan di gua. Ini. Jadi yang ada gambarnya di sini, Ya, fosilnya. ditemukan fosilnya di sana. Gitu. Berarti besar kemungkinan dulu di sini juga ada ini binatang-binatang ini. Iya, ada. Oh, jadi ternyata begitu ya teman-teman. Jadi mengapa ada gambar-gambar gajah, kemudian komodo, burung apa ini Burung namanya? bangau raksasa. Burung bangau raksasa, Fosil tikus besar. fosil tikus besar juga. Jadi itu karena ada fosilnya ditemukan di dalam gua. gua setelah dilakukan penggalian. Setelah diteliti ternyata ini ini fosilnya gajah, ini komodo dan seterusnya. Oke. Kemudian ada juga informasi atau cerita yang berkembang bahwa kan Homo floresiensis tadi itu yang ditemukan di sini itu dia pendek. Iya, pendek. Dia Tingginya 1 meter 6 cm. 1 meter 6 cm, berarti 106 cm. Ya. Oke. Nah, ada yang bilang bahwa ada hubungan antara Homo floresiensis dengan masyarakat sekitar. Itu dikarenakan ada masyarakat sekitar sini, saya belum pernah lihat ya, ada yang pendek. Nah, itu yang saya mau tahu tadi. Bapak sebagai orang asli sini yang ada di sekitar liang gua ini, kira-kira dalam sejarahnya secara turun-temurun dari orang tua ada tidak? Mengapa ada yang pendek, yang berukuran pendek? Mengapa ada manusia yang berukuran pendek? Ada tidak sejarahnya yang berkaitan dengan gua di atas? Kalau menurut arkeolog bahwa manusia purba ini tidak ada keturunannya. Oh, menurut arkeolog manusia purba ini tidak ada keturunan. Dia tidak ada keturunan. Memang banyak orang pendek di sini, tapi bukan keturunan manusia purba. Nah, dalam sejarah orang tua yang ada di sini, yang pendek itu kenapa? Memang iya, karena pengaruh memang gennya mereka itu pendek. Ya, mungkin pengaruh gizi juga. Oke. Oh, ya artinya tidak ada hubungan sama. Tidak ada hubungan dengan manusia purba ini. Dan kalaupun pendek, tidak pendek-pendek amat juga kan? Tidak satu. Atau ada yang sampai hanya 1 meter 6 cm di sini juga yang tidak ada. Oke. Nah, Bapak, tadi waktu kita jalan dari atas ke sini, kemudian kita diskusi juga, menurut Bapak ada juga menemukan masalah di sini dalam hal pengelolaan ini. Kira-kira apa saja masalahnya? Ya, masalahnya di sini tidak ada tempat parkir. Tidak ada tempat parkir mobil. Terus seperti saya yang tugas di sini tuh saya tebas pakai parang. Iya. Memang pernah saya usulkan ke dinas pariwisata untuk mohon bantuan mesin potong rumput. Tapi sampai sekarang belum ada. Selain itu Bapak? Di sini juga belum ada. Gali sumur tidak bertahan lama. Ya, baik. Terus PLN masih banyak. Oh ya. Ya, di sini belum masuk PLN. Oke, air PLN ya. Dengan jalan ini belum perbaiki ini jalan, apalagi jalan sempit, jalannya rusak. Kemungkinan itu juga pengaruhnya tamu tidak banyak yang datang di sini. Ya. Oke. Jadi memang teman-teman, penunjang pariwisata itu adalah infrastruktur seperti jalan raya, kemudian air bersih lah ya. Iya, kemudian listrik atau penerangan. Nah, ada masalah lain juga tadi yang dialami oleh Bapak Benyamin sebagai penjaga ini gua, yaitu sarana pendukungnya seperti mesin tadi. Nah, berharap saja Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai memberikan perhatian. Kalau misalnya menonton atau mendengarkan Bapak Benyamin punya keluhan atau punya cerita di sini, ya harapannya ada perhatian. Karena biar bagaimanapun Bapak Benyamin juga berkontribusi untuk menjadi pramuwisata atau untuk membantu para pengunjung untuk menceritakan tentang hal yang terjadi di sini. Bertanggung jawab penuh lah terhadap yang gua ini Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Benyamin, waktu dan kesempatannya. Kami hanya bisa dengan cara kami seperti ini ya, supaya ke depan atau orang di luar sana tahu, oh ternyata yang buat itu seperti ini. Ceritanya singkat namun sudah cukup menurut Nah, bagaimana menurut teman-teman? Jika masih penasaran dan untuk mengetahui lebih dalam dan menyaksikan langsung situasi di liang buah, silakan aja deh teman-teman langsung ke sana. Toh harga tiket masuk seperti yang diinformasikan tadi sangatlah murah.
Tentu saja, untuk wisatawan lokal hanya berkisar Rp5.000 per orang sekali masuk. Sementara untuk wisatawan mancanegara hanya berkisar Rp20.000 per orang, teman-teman. Sangat murah bukan? Yang pasti, ketika kamu ke sana, saya jamin tidak akan menyesal. Sebab Anda akan menikmati suasana dan pengetahuan yang tidak pernah Anda alami sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi informasi seputar tentang lokasi wisata Gua Liang Bua yang saya bagikan untuk kamu. Semoga informasi ini menjadi referensi dan bermanfaat bagi kamu dan juga keluarga serta teman-teman yang lain. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, tulis tanggapan kamu di kolom komentar. Bagikan pula video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu apa yang telah kamu tahu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.